Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama dengan sholat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ma'syarul muslimin, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di program live interaktif Fatwa TV kesayangan kita semua. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan dibimbing oleh Ustadz Sufyan Baswedan dengan tema meneladani akhlak Rasulullah SAW. Dan Alhamdulillah kita sudah terhubung dengan beliau, yakni dengan Ustadz Sufyan Baswedan di kediaman beliau di Solo. Mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, kaifal hal Ustaz? Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkuruh. Iyyakumullah. Baik Ustaz, insyaallah selama 1 jam mendatang kami meminta waktu Ustaz untuk membantu menjawab pertanyaan para pemirsa Fatwa TV Ustaz yang sudah masuk di website kami, insyaallah. Insyaallah, bismillah. Nah, jazakallah khair Ustaz. Iyyakum. Baik para pemirsa Fatwa TV, sebelum membuka layanan interaktif, kami ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bahwa layanan interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Sufyan Baswedan, tentunya dengan tema yang sudah ditentukan. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz Sufyan Baswedan, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Kami ulangi di 021 2123 2333. Tak lupa juga kami ingin mengajak para pemirsa Fatwa TV untuk ikut bergabung dalam menyebarkan media dakwah Islam. Menyebarkan media dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa pemirsa saksikan di layar televisi masing-masing. Ya. Ada 2 nomor rekening, yang pertama atas nama Yayasan Pilar Media Komunikasi, yang kedua atas nama Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan juga kami ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan melalui website tersebut para pemirsa bisa mengakses jawaban-jawaban asatizah Dewan Fatwa atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab. Naam. Thayyib para pemirsa Fatwa TV, sebelum membuka layanan interaktif, mari sama-sama kita mendengarkan nasihat pembuka terlebih dahulu dari Ustadz Sufyan Baswedan. Nah, tafadhal Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala khairi khalqillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa ya, hari demi hari dan bulan demi bulan berlalu, dan kita sudah menapaki bulan ketiga dari tahun 1445 Hijriah ini, yang dikenal dengan bulan Rabi' al-Awwal. Dan di bulan ini biasanya kaum muslimin mengisinya dengan mengingat atau mengenang kelahiran dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik sepanjang masa, sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka melakukan itu dalam rangka mengungkapkan kecintaan mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari iman. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita.
Bahkan tidak sah iman kita tanpa mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, tentunya kita tidak hanya dituntut untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kita juga dituntut untuk meneladani beliau. Mencintainya dengan membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan meneladani beliau, mempelajari sunnah-sunnah beliau, ajaran yang beliau tinggalkan, yang dengannya kita bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Rasulullah SAW, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku, Allah akan mencintai kalian. Dan dengan mengikuti sunnah Rasulullah ini, kita juga akan mendapatkan dicintaan Allah, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi hendaknya kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW bisa membuktikan kecintaan kita kepada beliau dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, meneladani beliau dalam setiap sisi kehidupan, baik beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang ahli ibadah, atau berbagai hal lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah hakikat dari mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu sebagai pembuka, dan mungkin kita bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Naam. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Semoga atas nasihat tersebut bisa menambah kecintaan kita dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, kami ingatkan kembali kepada para pemirsa Fatwa TV, bagi yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Sufyan Baswedan dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Nah, Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di Dewan Redaksi terlebih dahulu, Ustaz. Baik, tafadhal. Nah, kita pertanyaan pertama dari saudara kita Ilham di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya menunda berangkat umroh supaya bisa berangkat bersama istri? Saat ini baru terkumpul dana untuk sendiri. Apa boleh menunda sebentar sampai dana umroh cukup untuk berangkat berdua? Jazakallah khair. Tafadhal Ustaz. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa rahma ba'd. Jawabannya boleh-boleh saja. Insyaallah itu lebih banyak juga pahalanya ya, karena dengan menunda keberangkatan sejenak ya, supaya terkumpul dana sehingga istri juga bisa berangkat, maka suami ini juga ikut andil dalam memberangkatkan umroh istrinya. Karena tentunya kalau sendirian maka akan ada masalah mungkin ya secara syar'i, karena tidak ada mahramnya dan lain sebagainya. Sehingga dengan dia menunda ini, insya Allah dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala umrohnya dia sendiri, dan yang kedua, pahala ikut andil dalam menyebabkan orang lain berangkat umroh, yaitu istrinya. Nah. Naam, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Khairul Yanwarman di Jawa Barat, Kota Bekasi, Indonesia. Bismillah, istri saya punya penghasilan. Pertanyaannya, apakah jika dia membeli hewan kurban dan berkurban atas namanya, saya dan anak saya juga mendapatkan pahala kurban tersebut? Pertanyaan kedua, jika dia berkurban atas namanya, apakah orang tua yang mendapatkan pahala berkurban juga? Dan ketiga, atau lebih afdol mana dia berkurban langsung atas nama orang tuanya yang masih hidup,
Jazakallah khairan. Ustaz, tafadhal. Iya, barakallahu fiik. Yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau mengikut sertakan orang-orang yang ingin beliau ikut sertakan dalam kurban yang pertamanya beliau atasnamakan untuk dirinya beliau. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih 2 ekor domba. Yang pertama untuk beliau dan ahli baitnya. Sedangkan yang kedua, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama umat-umatku yang belum berkurban atau yang tidak bisa berkurban. Di sini beliau tetap menyebutkan nama beliau, kemudian mengikut sertakan. Oleh karena itu, apabila sang istri mengikut sertakan suami agar juga mendapatkan pahala kurban, maka suaminya akan dapat. Demikian juga kalau dia mengikut sertakan orang tuanya pun juga akan dapat. Ya, atau bisa juga memberi hewan kurban kepada suaminya, dibelikan hewan kurban, dihadiahkan kepada sang suami, kemudian disembelih oleh suaminya. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kadang beliau memberikan beberapa hewan kurban kepada sahabat-sahabatnya yang tidak memiliki hewan kurban supaya menjadi kurban mereka. Nah, dua-duanya adalah amalan yang dianjurkan, amalan yang berpahala. Kalau memang orang tuanya masih hidup, mereka dikasih hadiah hewan kurban untuk disembelih untuk mereka, ini juga besar fadilahnya. Atau jika tidak mampu, maka 1 hewan kurban yang dibeli oleh si istri bisa dia niatkan setelah untuk dirinya sendiri, dia bisa ikut sertakan suaminya, kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan siapa yang dia ingin sertakan dalam pahala kurban itu. Insya Allah mereka semuanya akan mendapatkan pahala kurban. Naam, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada penelpon masuk. Mungkin kita dahulukan dulu dari penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Pak, Waalaikumsalam. sebelum menyampaikan pertanyaannya, Ustaz, mohon kecilkan terlebih dahulu televisi yang di rumah Pak, karena suara Bapak kurang jelas di sini. Nah, volume TV-nya mohon dikecilkan Pak. Halo Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak. Tafadhol disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, izin tanya Ustaz. Permasalahan beli tanah Ustaz. Anak beli tanah, bagi 2 Ustaz, kongsi 2 dengan nilai 100 juta, yang 50 kita bagi 2 dengan tetangga. Tapi nanti di hari 1 tahun ke depan kita yang kita kongsi tadi kita jadikan 1, kita yang lunasi semua, tapi dengan catatan tanah tersebut kita lebihin harganya Ustaz. Itu boleh nggak dalam syariat Ustaz ya? Sudah Pak pertanyaannya? Ya, jadi begini, Bapak berkongsi untuk membeli tanah dengan tetangga. Kemudian nanti 1 tahun ke depan tanah itu akan dibeli kembali oleh Bapak dengan harga lebih mahal. Ya, itu boleh atau tidak? Jawabannya, akad itu menjadi sah kalau dia dilaksanakan saat itu. Artinya itu menjadi bai'ul murabahah lil amir bisyira. Misalnya setelah dibeli sudah menjadi milik Bapak bersama dengan tetangganya ya, mungkin separuh-separuh gitu. Bapak bilang kepada tetangganya, sekarang saya beli lagi, saya cicil dalam waktu setahun ya. Saya beli tempo. Tahun depan saya akan bayar dengan keuntungan sekian, disepakati keuntungannya. Misalnya tadi nilainya 50 juta misalnya. Tahun depan saya akan bayar lunas, tapi akadnya mulai sekarang ya. Akadnya mulai sekarang. Jadi sudah terikat ini.
saya akan bayar lunas misalnya tahun depan dengan harga 60 juta. Ini dibolehkan. Berarti dengan begitu tanah ini secara akad sudah dijual ke Bapak. Namun pelunasannya dalam kurun waktu 1 tahun dengan harga yang sudah disepakati. Ini boleh. Ataukah harganya disepakati juga dan pembayarannya pakai angsuran misalnya. Harganya berapa? Harganya misalnya 62 juta. Angsurannya setiap bulan misalnya berapa gitu ya. Atau harganya 60 juta misalnya, angsurnya 5 juta per bulan. Jadi setiap dalam 12 kali angsuran akan terbayar lunas 60 juta. Silahkan sesuai dengan kesepakatan. Yang penting sudah diakadkan dulu. Kalau belum diakadkan, maka tidak ada ikatan apa-apa. Karena yang namanya akad muamalah itu harus munajjaz, harus ditunaikan saat itu. Kalau akadnya masih nanti, berarti belum ada akad di sini. Contoh, saya beli ya, sekarang kita beli bareng-bareng ya. Saya 50%, Anda 50%. Taib. Nanti tahun depan saya beli lagi. Milik kamu itu saya beli lagi tahun depan dengan harga 60 juta misalnya. Karena akad jual belinya itu masih tahun depan, maka belum terjadi akad. Sehingga tidak ada kewajiban Anda untuk membeli, sebagaimana tidak ada kewajiban bagi kongsi Anda itu untuk menjual dengan harga segitu. Bisa dipahami ya? Karena akadnya belum terjadi, itu baru rencana. Yang namanya akad itu sifatnya harus diberlakukan ketika itu, walaupun pembayarannya nanti. Tapi sudah ada kesepakatan dulu antara dua belah pihak, saya beli dengan harga sekian dan Anda menjualnya kepada saya dengan harga sekian. Masalah pembayaran itu nanti bisa dibelakangkan semua, atau dibayar tunai di depan, atau diangsur sesuai dengan kesepakatan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau belum ada ikatan apa-apa, baru rencana saja, maka sejatinya belum ada kewajiban Anda harus membeli dengan harga segitu ataupun dia menjual dengan harga segitu. Walaupun secara aturan syar'i ada yang namanya syuf'ah. Syuf'ah itu adalah prioritas yang diberikan oleh syariat bagi orang-orang yang berkongsi untuk mengambil alih, artinya membeli saham milik orang-orang yang ikut berkongsi bersama dia. Misalnya Bapak berkongsi dengan 2 orang. Jadi tanah itu dimiliki secara bertiga. Bapak memiliki 50%, kedua teman Bapak punya 25%, 25%. Secara syar'i, kalau mereka ingin menjual hak mereka, maka yang harus ditawari terlebih dahulu adalah Bapak atau kongsi yang satu lagi. Ya, itu yang harus ditawari terlebih dahulu. Kalau mereka mau membeli, maka nggak boleh dijual ke orang lain. Ketika dijual ke orang lain, padahal mereka bersedia untuk membeli, maka mereka bisa meminta agar jual beli dengan orang lain itu dibatalkan. Itu namanya hak syuf'ah. Selagi tanah itu belum diberi patok pembatas, miliknya Bapak itu dari mana ke mana masih belum dibatasi, masih menyatu, ya, masih merata. Jadi tanah dengan luas misalnya 10 kali 10 nih, 100 meter persegi, dibeli oleh 3 orang. Berarti setiap jengkal tanah itu dimiliki oleh mereka bertiga dengan persentase sesuai dengan apa istilahnya itu, pengikutsertaan modal masing-masing. Kalau dibeli 50% oleh Bapak, berarti Bapak memiliki 50% dari setiap jengkal tanah. Teman Bapak memiliki 25% sisanya, dan yang satu lagi memiliki 25% lagi sisanya dari setiap jengkal tanah. Sehingga ketika mau dijual, ini kan belum ada batasannya. Itu maka kepemilikannya masih merata. Sehingga tidak boleh seseorang menjual
saham kepemilikannya kepada orang luar, sementara mitranya masih bersedia untuk membeli. Kalau mitranya sudah tidak bersedia untuk membeli, baru dia boleh jual ke orang luar. Namun ketika sudah dibatasi, ya, atas kesepakatan mereka, misalnya dari sini sampai sini adalah 50% tanah saya, ya, diberi patok begitu, diberi batas, kemudian sisanya mengambil batasnya sendiri, maka sudah tidak berlaku lagi syuf'ah di sini. فَإِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ. Kata Nabi SAW, ketika batasan-batasan itu sudah ditentukan, maka tidak berlaku lagi syuf'ah. Selama belum ditentukan, maka semua barang yang dimiliki secara kolektif dan tidak bisa dibagi, belum ada batasannya, nggak bisa dibagi-bagi, itu akan berlaku hukum syuf'ah di situ. Naam, syukran, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke, ada penelpon masuk, ya. Tafadhol dari saudara Defri di Tasikmalaya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai tentang zakat Ustaz. Saya punya adik sepupu, kebetulan beliau di rumah tangganya dengan suaminya udah sekian tahun berpisah Ustaz. Bahkan beliau juga mengurus anak dan orang tuanya yang sakit-sakitan. Dalam hal ini saya insya Allah mau mengeluarkan zakat. Yang saya tanyakan, apakah saya mengeluarkan zakat ke adik tersebut? Dan maaf nih Ustaz, saya tambah lagi, dan kebetulan adik saya ini punya kewajiban juga kepada saudara. Hanya untuk membayar sekian tahun ini beliau tidak mampu. Saya insya Allah ingin mengeluarkan zakat. Apakah mengeluarkan dengan nominal yang sekian banyak itu saya mengucapkan ada akad nggak saya ke adik tersebut mengeluarkan zakat, atau ada nggak saya mengingatkan dengan mengeluarkan zakat untuk melunaskan kewajiban adik tersebut kepada saudara saya ini Ustaz. Untuk jawabannya terima kasih banyak, untuk tambahnya ilmu buat saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi ini kembali kepada statusnya adik sepupu bapak ini sendiri, ya. Kalau adik sepupu bapak ini diberi zakat sebagai orang miskin, orang fakir, ya, atau mu'allaf qulubuhum, tapi saya rasa bukan mu'allaf qulubuhum, ya. Namun lebih kepada fakir atau miskin, karena dari pertanyaan tadi dia sudah lama berpisah, dan yang saya pahami mungkin dia perempuan, ya, pisah dari suaminya tadi kalau nggak salah, ya. Kemudian dia juga mengurus orang tuanya yang sudah sakit-sakitan, berarti yang saya pahami dia butuh biaya dan dia kesulitan untuk membiayai itu semua. Berarti dia diberi karena miskinnya dia. Kalau dia diberi karena miskinnya dia, maka zakat itu tidak perlu diakatkan apa-apa, ya sudah, Anda orang yang miskin, Anda kekurangan untuk menutup kebutuhan Anda karena masih merawat orang sakit, atau karena Anda menanggung hutang, maka silahkan Anda ini mengambil harta ini. Perkara nanti sama dia digunakan untuk mencicil hutangnya kepada saudara bapak ataukah tidak, itu tidak lagi menjadi halangan, ya. Tidak bisa dikait-kaitkan lagi di situ. Karena dia diberi karena dia itu miskin. Tapi kalau dia ini sifatnya adalah innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin. Wa fir riqab ay wa fil gharimin. Kalau wa fil gharimin, orang-orang yang menanggung hutang, dan sebetulnya dia ini bukan orang miskin, bukan orang fakir, cuman dia menanggung hutang, maka sekedar hutangnya itu tertutup, itulah yang berhak dia dapatkan dari zakat. Misal nih, dia diberi karena banyak hutang,
Berapa hutangnya? 10 juta. Dia mendapatkan zakat sampai 12 juta. Nah, yang 2 juta ini dia harus kembalikan, dia tidak berhak untuk mengambil lebih dari yang dia butuhkan untuk menutup hutangnya. Jadi sekarang Bapak akan berzakat itu kepada saudara sepupu itu atau saudara sepupu itu karena dia miskinnya atau karena hutangnya. Kalau karena hutangnya ya harusnya difahamkan ya sebelum diberikan, ini aturannya, saya berikan zakat ini kepada Anda sebagai orang yang menanggung hutang. Ya, maka Anda harus segera melunasi hutang Anda ini. Apalagi mungkin itu hutang yang sudah lama gitu ya. Saya ingin bantu, tapi ya berikan kepada si fulan yang menghutangi Anda. Karena kalau kemudian dia masih mengambil lagi setelah hutangnya sudah dibayar, ini berarti dia menyalahgunakan. Ya, dia tidak lagi mengambil sebagai orang yang gharim. Maka dia harus punya alasan lain kenapa dia masih mengambil zakat setelah hutangnya dilunasi. Apakah dia memang juga miskin? Selain gharim dia juga miskin. Jadi bedanya begini ya, kalau orang miskin itu dia punya penghasilan tetap mencukupi dia, ya tidak kekurangan apa-apa, cuman dia tidak bisa melunasi hutangnya. Maka dia diberi zakat supaya dia bisa melunasi hutangnya. Tapi kalau dia ini saya ulang ya, ada orang yang punya penghasilan tetap, dia bukan masuk kategori miskin, mencukupi. Kalau miskin itu dia masih belum mencukupi. Jadi saya ralat ya, ada orang punya penghasilan tetap, seandainya dia tidak menanggung hutang, maka dia tidak akan kekurangan apa-apa. Namun berhubung dia ini menanggung hutang, maka dia menjadi orang yang kekurangan di sini karena dia harus sisihkan dari penghasilannya itu untuk mencicil hutang. Maka orang ini berhak diberi zakat sampai hutangnya lunas. Tapi kalau dia ini memang orang miskin, sudah miskin dia menanggung hutang pula, maka dia boleh diberi zakat sebagai miskin dan juga berhak diberi zakat sebagai gharim. Jadi Bapak lebih leluasa ketika orang ini selain miskin dia juga menanggung hutang. Bapak bisa belikan zakat itu untuk kebutuhan pribadi dia, sehingga di sini dia tidak harus mencicil hutangnya dari uang zakat itu. Tapi kalau Bapak memberikannya sebagai gharim, maka ya harusnya dia gunakan uang itu untuk mencicil hutangnya. Adapun berapa banyak yang dia harus cicil, ya mungkin dia lebih tahu kondisinya. Barangkali dia sedang terdesak oleh satu kebutuhan yang kita tidak tahu, maka secara syar'i dia tidak harus membayarkan dari uang ini 100%-nya untuk mencicil hutang misalnya. Manakala dia sedang ada kebutuhan yang mendesak. Jadi sifatnya itu dipulangkan kepada maslahatnya si penerima zakat ini. Setelah dia diberitahu bahwasanya zakat ini saya berikan kepada Anda sebagai gharim, ya, sebagai orang yang berhutang. Tolong gunakan ini untuk mencicil hutang Anda. Ya, namun kalau ternyata dia juga memiliki kebutuhan yang lebih mendesak terkait dirinya, ya dia juga berhak, toh dia tetap berhak sebagai miskin juga gitu loh. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Allahu a'lam. Naam, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Susanti di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila saya sedekah subuh, saya niatkan pahalanya untuk almarhum suami saya. Apa bisa pahalanya untuk almarhum suami saya? Begitupun sedekah-sedekah lainnya yang saya niatkan pahalanya untuk almarhum suami saya, Ustadz. Syukron. Ya, sebenarnya semua bentuk sedekah itu
kita bisa niatkan pahalanya, baik sedekahnya di waktu subuh ataupun di waktu-waktu yang lain ya, baik berupa uang, berupa makanan, air minum, atau pakaian, atau apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat sedekah, itu pahalanya bisa kita niatkan untuk orang yang kita ingin kirimkan pahala ke sana. Dan lebih baik juga kalau kita ikut sertakan diri kita, karena dalil akan hal ini itu salah satunya adalah tadi yang berkaitan dengan hewan kurban ya, hewan kurban yang Rasulullah niatkan pahalanya untuk umatnya yang tidak bisa berkurban, itu masuk dalam bab sedekah. Jadi Nabi bersedekah untuk umatnya yang tidak bisa berkurban, namun beliau tetap meniatkan itu untuk diri beliau juga. Allahumma hadza anni, ya Allah ini untukku atau atas namaku, wa amman lam yudhahi min ummati, dan atas nama umatku yang tidak bisa berkurban. Nabi juga pernah ditanya oleh seorang wanita, inna ummi matat afa atasaddaqu alaiha, ibuku meninggal dunia wahai Rasulullah, bisakah aku bersedekah atasnya? Qala na'am. Qalat fa ayyu sadaqatin afdal, sedekah apa yang lebih afdal? Qala saqyul ma, memberi minum. Ya, dengan mengadakan sumur misalnya untuk air minum, atau membagi-bagikan air minum gratis dan yang semisalnya. Ini adalah salah satu sedekah yang sangat besar pahalanya. Jadi bisa kita niatkan untuk suami, bisa kita niatkan untuk anak, untuk orang tua, untuk siapa yang kita inginkan, selama mereka adalah orang yang muslim tentunya. Wallahu a'lam. Naam, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Khairun Naam, saudara kita Baso Sudirman di Malaysia. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah hukumnya menyampaikan khutbah Jumat dengan membaca buku kumpulan khutbah Jumat bagi orang awam? Karena di tempat kami tidak ada Ustaz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Tafadhal. Ya, selama yang disampaikan itu adalah sesuatu yang berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah SAW, dan disampaikan dalam bentuk khutbah, ya, sebagaimana yang dijelaskan tata caranya dalam buku-buku fikih, maka insya Allah tidak mengapa khutbah itu disampaikan dengan membacakan, apalagi karena adanya alasan yang tadi disebutkan, tidak ada ustadz yang punya keberanian untuk ceramah, sehingga mau tidak mau atau khutbahnya itu dilakukan dengan membacakan kumpulan khutbah bagi orang awam, ya. Naam, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon masuk, mungkin kita dahulukan dulu untuk penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ummu Afifah dari Riau, tafadhol, silakan disampaikan pertanyaannya. Terputus kayaknya. Sepertinya terputus. Sepertinya terputus. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Nah, dari Safira di Banten, Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan tim Fatwa TV. Amin. Afwan, ana mau bertanya, apakah jin bisa menyerupai hewan? Dan apakah ketika ada rumah yang banyak tikus atau cicak itu tanda rumahnya banyak jin? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz. Iya, jawabannya jin bisa menyerupai hewan. Bahkan ada hewan-hewan tertentu yang itu disebut oleh Rasulullah sebagai jelmaannya jin. Contohnya anjing hitam, syaitan, dan syaitan itu adalah bagian dari jin, ya, termasuk jenis jin. Fasajadu illa iblisa kana minal jin. Taib. Demikian juga ular,
Makanya ular itu secara bahasa namanya aljan. Nabi SAW pernah menasihati para sahabatnya bahwasanya kota Madinah ini dulu dihuni, ada rumah-rumah yang dihuni oleh jin di kota Madinah ini. Jadi kalau kalian melihat ada ular ada di tempat kalian, maka jangan langsung dibunuh, kata Nabi. Suruh dia keluar dulu sebanyak 3 kali. Kalau nggak mau baru dia dibunuh. Jadi ada ular yang itu adalah jelmaan dari jin. Apakah tikus dan cicak? Allahu a'lam, saya tidak tahu pasti, tapi intinya jin itu bisa menjelma menjadi atau bisa berupa binatang. Nah, syukran jazakallah khairan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Fakhrul Nofriansyah, Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah amal soleh adalah sebab kita terhindar dari musibah dan bencana di dunia? Syukran. Tafadhal Ustaz. Iya, sebagian dari amal soleh memang disebutkan bisa memadamkan kemurkaan Allah. Inna sadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Di antaranya adalah sedekah yang tersembunyi itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini akan ada kaitannya dengan musibah-musibah yang menimpa seseorang, karena di antara musibah atau di antara sebab turunnya musibah itu adalah dosa-dosa kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat perbuatan kalian, dan Allah memaafkan banyak di antara kesalahan-kesalahan kalian. Jadi amal soleh memang ada kaitannya dengan terhindar seseorang dari musibah. Termasuk amal soleh adalah istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengadab mereka selagi engkau wahai Rasulullah masih hidup di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab mereka selagi mereka rajin istighfar, rajin minta ampun, taubat. Jelas di sini bahwa istighfarnya seseorang, taubatnya seseorang dari dosa, yang itu juga merupakan amal soleh, itu merupakan sebab tidak diazabnya orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Saudara Ferdiansyah, Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, Indonesia. Bismillah, berkenaan dengan akikah. Anak pertama berumur 10 tahun, anak ketiga berumur 4 tahun, dan anak keempat laki-laki berumur 2 bulan. Sedangkan anak kedua perempuan berumur 9 tahun sudah akikah karena 1 kambing, jadi saya agak lebih cepat siap uangnya. Pertanyaannya, apakah mutlak akikah anak laki-laki 2 kambing dan anak perempuan 1 kambing? Saat ini 3 anak laki-laki saya belum saya akikah karena kemampuan. Tafadhal Ustaz. Jadi inti pertanyaan tadi, apakah mutlak harus laki-laki 2 kambing dan perempuan 1 kambing, begitu ya? Nah, kalau mutlak tidak mutlak, karena ada riwayat aqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Hasan wal Husaini kabshan kabsha. Ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW mengakikahi Hasan dan Husain dengan seekor kambing. Sehingga jika saya tidak salah, menurut madhab Malikiyah, maka tidak membedakan antara akikah untuk laki-laki maupun akikah untuk perempuan, 1 kambing pun sah. Namun yang lain mengatakan sunnahnya adalah kalau laki-laki itu dengan 2 ekor kambing, sedangkan perempuan dengan seekor kambing. Ya tentunya ini sifatnya adalah anjuran ya, sunnah. Jika mampu untuk mengakikahi dengan 2 ekor kambing, maka itu yang
yang lebih afdal. Namun jika tidak, maka insya Allah 1 ekor pun bisa menggugurkan perintah ini. Wallahu ta'ala alam. Naam, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Fakhrul, Kepulauan Riau, Kabupaten Lingga, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar rupa malaikat seperti yang digambarkan orang-orang kafir, seperti malaikat kecil yang memegang panah? Jazakallah khairan. Ya, nggak bisa kita katakan bahwa apa yang digambarkan itu adalah gambar malaikat ya, karena malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Memang mereka bersayap. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang ditambah sayapnya dalam jumlah yang sesuai yang Allah kehendaki. Bahkan Jibril punya 600 sayap. Namun seperti apa bentuk sayapnya, apalagi sampai digambar bawa panah, itu adalah khurafatnya orang-orang kafir. Tidak boleh kita yakini demikianlah bentuk malaikat. Allahu a'lam. Nah, syukuran wa jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjut kembali. Ada penelpon masuk? Kita dahulukan terlebih dahulu dari penelpon. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperbesar lagi suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari saudara Akli di Lombok, silakan disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz mau nanya, apa namanya masalah kunut? Apa doa kunut yang sesuai sunnah? Nah terus kalau menjadi imam bagaimana cara membacanya? Karena imam di tempat saya dia ada 2 cara dia membaca Pak Ustaz. Yang satu dia baca setengah pertamanya jahar full sampai terakhir. Yang kedua dia baca pertama jahar, setengah-tengahnya sir, ujungnya jahar. Yang sesuai sunnah yang mana Pak Ustaz? Ya, cuma itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran atas pertanyaannya. Tafadhol Ustaz. Ya, ini pertanyaan ini memang ada akarnya dulu ya. Akarnya memangnya disunahkankah membaca doa kunut untuk salat subuh? Itu kan menjadi masalah yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi melazimkan bacaan doa kunut khusus di sholat subuh itu menjadi perbedaan. Apakah itu disyariatkan, dianjurkan, ataukah tidak, ataukah hanya dianjurkan ketika ada sebab-sebab tertentu yang dikenal dengan istilah kunut nazilah. Nah, saya tidak termasuk yang meyakini bahwasanya itu dianjurkan tanpa sebab. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang anjuran untuk membaca kunut khusus di waktu subuh, apalagi menjadikannya sebagai rutinitas, maka tidak terlepas dari kelemahan. Yang valid adalah hadis-hadis yang memerintahkan untuk kunut dalam pengertian khusyuk dalam sholat. Ya, adapun yang menyebutkan Nabi membaca doa kunut, maka yang sahih itu adalah kunut nazilah. Kunut yang sifatnya karena ada musibah besar yang menimpa kaum muslimin dari pihak musuhnya, maka Nabi SAW melakukan doa kunut selama sebulan suntuk. Jadi bagaimana yang dianjurkan kalau kunut yang sifatnya nazilah, maka bacaan itu dengan diantaranya adalah mendoakan kecelakaan bagi musuh-musuh Islam. Tergantung ketika itu misalnya yang menyerang kaum muslimin siapa, maka didoakan agar Allah membalas mereka, menghancurkan mereka, musuh-musuh Islam itu. Ya. Nabi SAW ketika melakukan doa kunut itu kronologinya beliau
mengirim 70 orang sahabatnya untuk mengajarkan Islam kepada beberapa kabilah, namun kabilah-kabilah itu berkhianat dan membantai ke-70 orang utusan Rasulullah ini, sehingga beliau demikian marah dan beliau mengutuk kabilah-kabilah yang melakukan kekejian seperti itu. Didoakan agar dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah selama sebulan suntuk. Adapun kunut yang diajarkan oleh Nabi yang sifatnya ini bisa dirutinkan adalah kunut witir, ya, doa kunut untuk sholat witir. Nah, tadi makanya saya katakan pertanyaan ini jawabannya mengikuti apa yang diyakini oleh si penanya. Kalau saya pribadi, saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa kunut subuh itu tidak dianjurkan untuk menjadi rutinitas tanpa sebab, ya. Namun silahkan membaca doa kunut apabila ada sebab-sebab tertentu seperti dalam masalah nazilah. Ya, walaupun ada pendapat lain yang pendapat Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i mengatakan itu dianjurkan, ya, kunut subuh itu untuk menjadi rutinitas. Jadi ini memang masalah yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagi Anda yang meyakini misalnya itu dianjurkan supaya dibaca terus-menerus, ya silahkan merujuk ke kitab-kitab fikih Syafi'i untuk mengetahui bacaannya seperti apa, ya, karena memang itu mungkin berangkat dari hadis-hadis yang saya pribadi tidak meyakininya sebagai hadis yang sahih. Namun sekali lagi ini sifatnya masalah ijtihadiyah, masalah yang terjadi perbedaan ijtihad di kalangan para ulama, dan kita dituntut untuk bersikap toleran di sini. Ya, yang tidak sependapat tidak berarti dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak, karena yang berbeda pendapat juga ulama Ahlus Sunnah itu sendiri. Barakallahu fiik. Naam, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita Muhammad Govinda di Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya yang minim ilmu agama ini melihat suatu kemungkaran yang dimana saya tahu itu hukumnya haram dalam agama. Misalnya haramnya melukis gambar bernyawa, kemudian saya katakan itu tidak boleh dan haram hukumnya dalam agama. Apakah itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi munkar, Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Tafadhal, Ustaz. Naam, itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar, bahkan itu sudah di level yang medium, ya. Artinya level mengingkari kemungkaran itu kan ada 3. Mengingkari yang paling ringan, yang minimal, yang ini harus dilakukan oleh setiap orang adalah mengingkari dalam hatinya, dengan meyakini bahwasanya itu adalah perbuatan yang mungkar dan dia membencinya dalam hati, walaupun tidak terucap oleh kata-kata. Pengingkaran yang lebih baik dari itu adalah mengingkari dengan lisan. Selain hatinya membenci, menolak, lisannya juga mengatakan hati-hati ya, jangan kalian melukis seperti ini adalah perbuatan yang diharamkan. Yang lebih baik lagi dari itu adalah dia mengingkari dengan tangannya kalau emang dia punya kekuasaan di situ. Nah, syukran jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada penelpon masuk, kita dahulukan dari penelpon terlebih dahulu. Naam, Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Halo. Assalamualaikum Fatwa TV. Dari Bapak Suryadi. Halo. Halo. Halo Bapak. Ya. Dari Bapak Suryadi di Sambas. Tafadhol Pak, silakan disampaikan pertanyaannya. Ya. Afwan Pak, sebelumnya bisa dikecilkan terlebih dahulu volume di TV-nya Pak? Ya. Bentar. Ya.
Ya, silakan disampaikan Pak pertanyaannya. Nah, begini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Suryadi. Nah, begini. Di kami ada apa itu pelajaran yang apa namanya itu mengenal Asmaul Husna, tarikat. Tapi begini, kalau sudah tingkat yang paling tinggi katanya sudah menyatu dengan Allah. Jadi tidak usah lagi repot-repot untuk sholat, untuk puasa. Hanya mereka sembahyang Jumat 1 kali seminggu, itu saja. Bagaimana itu? Apa itu? Iyalah itu mempelajarinya, apakah itu benar atau memang mengada-ngada begitu. Sudah, itu saja Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik Bapak Suryadi. Ya, tentu keyakinan bahwa orang ketika dia sudah mencapai level tertentu hakikat dia menyatu dengan Allah, ini jelas adalah kebatilan, bahkan itu kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyatu dengan siapapun. Allah terpisah dengan semua makhluknya. Ya, akidah Ahlussunnah itu mengatakan Allah itu tidak menyatu dengan makhluknya, tidak berada di dalam makhluknya. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan itu disepakati oleh ulama-ulama Ahlussunnah, kalau ada yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya, itu dianggap keluar dari Islam. Itu akidah wahdatul wujud, yang akidah itu adalah kekufuran yang sangat mengerikan ya. Demikian juga ketika dikatakan orang kalau sudah sampai level tertentu dia nggak wajib lagi sholat 5 waktu, ini juga na'udzubillahi min dzalik. Yang punya keyakinan seperti ini, dia telah mengingkari banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Di antaranya ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawa oleh Rasulullah kepada kalian, ikuti, ambil, jalankan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Artinya semua orang wajib taat kepada ajaran Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan salat 5 waktu, maka semua orang tanpa terkecuali, jangankan mereka-mereka yang mengaku mencapai level tertentu, itu hanya kedustaan ya. Seandainya pun Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu dihidupkan kembali, kata Nabi SAW, maka beliau tidak punya pilihan lain kalau ingin selamat kecuali beliau menjadi pengikutnya Rasulullah. Wallahi law kana Musa bin Imran hayyan baina dhahranaikum ma wasi'ahu illa ittiba'i. Seandainya Musa bin Imran itu masih hidup di tengah-tengah kalian, Musa bin Imran Nabi Musa, seandainya dia masih hidup di tengah-tengah kalian, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali dia harus jadi pengikutku. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari para nabi. Wa idz akhadha rabbuka min bani wa idz akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Di surat Al-Imran ayat 86 kalau enggak salah, Allah mengatakan, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari para nabi bahwa kalau aku berikan kepada kalian kitab suci, kemudian datang seorang rasul kepada kalian yang membenarkan apa yang ada dalam kitab suci kalian. Maksudnya di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Karena ajaran yang beliau bawa itu membenarkan ajaran nabi-nabi yang pernah diutus sebelumnya. Semua nabi mengajarkan iman, mengajarkan tauhid kepada Allah, dan Rasulullah juga mengajarkan tauhid kepada Allah. Maka Allah mengambil janji kepada para nabi, seandainya nabi yang aku utus ini datang kepada kalian, maka kalian harus beriman kepadanya dan harus membelanya dia ya. Qala aqrartum, apa kalian mengatakan ikrar janji kalian dan
terikat dengan janji ini? Qalu aqrarna. Kami mengatakan terikat dengan janji, kami berikrar. Qala fashhadu, kata Allah. Saksikanlah dan aku juga ikut bersaksi bersama kalian. Artinya nabi-nabi aja kalau dihidupkan lagi, maka dia wajib mengikuti Rasulullah. Kok bisa-bisanya seseorang mengajarkan pemikiran yang sangat menyesatkan seperti itu? Jadi saya nasihatkan Bapak jangan belajar pemikiran seperti itu. Itu pemikiran yang berbahaya. Itu pemikiran yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena kalau dia meyakini dia nggak terikat dengan syariat, maka dia mendustakan banyak sekali ayat. Di antaranya yang tadi sudah saya sebutkan. Ya. Wallahu alam. Naam, syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Tidak terasa waktu sudah tersisa sedikit Ustaz. Sepertinya barusan adalah pertanyaan terakhir yang bisa kami sampaikan. Dan dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, berakhir juga pertemuan kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu di kesempatan yang akan datang. Syukran wa jazakallah khairan Ustaz atas ilmu dan waktunya. Baik. Juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, terkhususnya bagi yang menggunakan layanan interaktif kita, kami ingin mengucapkan syukron wa jazakumullahu khairan atas partisipasinya. Kemudian mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Izin pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, Rahimana wa apakah rahimakumullah. wudunya batal?